Terus saja berbohong. Sayang, aku sudah membeli tiket untuk ke Thailand pagi ini. Aku harus kembali sesegera mungkin ke Thailand, karena aku tidak bisa mengecewakan temanku. Dia sudah mengumpulkan banyak sekali model busana untukku. Aku harus menyiapkan diri untuk fashion show di Jepang. Viola mulai menceritakan alasannya untuk segera kembali ke Thailand hari ini. Suamimu sedang sakit seperti ini, dan yang ada di pikiranmu hanya fashion show. Rasa tidak enak pada temanmu yang sudah menyiapkan model. Terserah kau saja. Kalau menurutmu lebih baik kau pergi, pergilah. Radit bicara tanpa menghadap ke arah Viola, masih dengan posisi yang sama membelakangi Viola. Sayang, aku akan memanggil dokter keluarga prayoga untuk mengurusmu, dan aku akan berangkat ke Thailand hari ini. Aku tidak bisa mengecewakan temanku, dan juga mengecewakanmu. Temanku sudah menyiapkan kebutuhanku semuanya di Thailand, sedangkan kau sudah membiayai fashion show untuk di Jepang nanti. Aku harus berhasil karena itu. Aku harus berangkat ke Thailand sekarang juga. Viola masih berusaha untuk mempertahankan argumennya di depan Radit. Aku tidak melarangmu pergi. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Dan jangan berkata apa-apa lagi. Aku ingin tidur. Radit sudah tidak bicara lagi. Dan Viola yang tidak paham dengan apa yang dipikirkan oleh Radit seakan tidak peduli, dan langsung keluar membawa kopernya, meninggalkan kamar Radit. Viola bahkan tidak mengecup Radit karena takut ketularan demam. Jam 10 pagi, sudah 4 jam dari keberangkatan Viola. Radit masih berada di kamar dengan posisi tidur yang sama. Matanya terpejam, kadang dia ketiduran, tapi tak berapa lama, Radit akan terbangun kembali dan merasa menggigil juga pusing yang sangat. Lalu berusaha untuk tidur kembali. Rasa haus sudah membuat tenggorokannya semakin kering, tapi tidak ada keinginan untuknya mengambil air di bawah, atau meminta seseorang mengambilkan air. Klek. Tuan muda, apa Anda masih tidur? Panggilkan aku Dokter Harusono, Sandi. Sandi yang sangat khawatir dengan keadaan Radit, memberanikan diri untuk masuk ke kamar Radit. Karena sudah lebih dari 3 jam Sandi menunggu di luar, tapi Radit tak juga keluar kamar. Baik Tuan muda, jawab Sandi yang langsung bergegas menelpon dokter pribadi keluarga prayoga. Viola yang sangat terburu-buru, lupa dengan janjinya pada Radit untuk menelpon dokter keluarga prayoga, sehingga Viola sudah menelantarkan Radit hampir 6 jam setelah Viola tahu kondisi Radit sakit parah. Dokter Harusono datang kurang lebih 30 menit setelah Sandi menelponnya, dan langsung memberikan perawatan kepada Radit. Apa yang menyebabkan Anda seperti ini, Tuan muda? Anda sudah membahayakan diri Anda sendiri. Tubuh Anda sudah sangat dehidrasi, dan demam Anda sangat tinggi. Kondisi liver Anda juga kurang baik. Harus segera dilakukan check up lebih lanjut. Apa Anda setuju apabila dirawat di rumah sakit? Tanya Dokter Harusono kepada Radit. Lakukan semua cukup di rumah ini. Bawa perlengkapan yang diperlukan, tapi aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Baik Tuan muda. Satu hal lagi yang penting, jangan sampai keluarga besar prayoga tahu kondisi kesehatanku. Tolong rahasiakan ini dari mereka. Pinta Radit yang saat ini sudah mulai bisa duduk tegak, setelah diberikan infus dan obat yang dimasukkan dari infus. Baik Tuan muda. Dokter Harusono tidak bertanya apa-apa lagi, dan langsung keluar dari kamar tidur Radit. Beliau segera menyiapkan apa yang diperlukan untuk check up lebih lanjut. Sandi, terima kasih. Kau telah datang ke kamarku untuk mengecek kondisiku. Dan sekarang tolong bawakan semua pekerjaanku ke sini sekarang. Aku akan mengerjakan semuanya dari rumah. Radit menatap Sandi dengan tatapan yang tajam. Tak ada senyum di wajah Radit. Dan saat ini, Radit begitu tegas memberikan perintah kepada Sandi. Baik Tuan muda, akan segera saya siapkan semuanya. Sandi kemudian izin keluar untuk menyiapkan semua dokumen yang diminta oleh Radit secepatnya. Tok tok tok. Masuk. Biningsi segera masuk setelah mendengar suara Radit yang mempersilakannya masuk. Tuan muda, ini bubur yang diminta oleh Tuan Sandi untuk Anda.
ujar Biningsi dengan sopan, sambil membawakan baki makanan mendekat ke arah Radit. Terima kasih, jawab Radit langsung mengambil sendok untuk menyuap makanan yang sudah disiapkan. Tapi aku belum menyuruhmu pergi, perintah Radit lagi, saat melihat Biningsi sudah mau keluar dari kamarnya. Anggih tuan, ada apa lagi? Tanya Biningsi dengan sopan masih menunduk, seakan enggan menatap wajah Radit. Apa kau sering melihat Viola menelpon seseorang dengan menggunakan bahasa Rusia di rumah ini? Tanya Radit sambil menatap wajah Ningsi. Tapi Ningsi hanya menunduk seperti biasa. Anu tuan, Ningsi tak berani menjawab. Masih ada rasa takut dalam hatinya apabila Viola menyalahkannya nanti. Apa yang kau takutkan, Ningsi? Tanya Radit lagi setelah menyuap bubur ke dalam mulutnya dan menatap Ningsi. Radit kurang suka karena lama tak menjawab pertanyaan. Saya... Jawab saja pertanyaanku, iya atau tidak. Iya, tuan. Ya sudah, keluarlah. Permisi, tuan. Ningsi segera keluar dari kamar Radit dan terburu-buru pergi kembali ke dapur. Bahkan Ningsi tidak menjawab sapaan dari Sandi ketika mereka berpapasan di tangga, karena rasa takutnya saat itu. Tok, tok, tok. Masuk. Sandi segera masuk ke dalam kamar Radit setelah mendengar Radit mempersilakannya masuk dan menyiapkan semua dokumen yang diminta Radit di atas nakas. Lalu Radit menyuruhnya untuk duduk di samping Radit dengan mengambil kursi meja rias Viola dan membantu Radit melihat isi dokumen satu persatu. Mereka bekerja sangat profesional. Walaupun Radit dalam kondisi sakit, saat ini keinginannya untuk bekerja lebih kuat daripada keinginannya untuk tidur. Semua pekerjaan yang diberikan oleh Sandi dapat diselesaikannya dengan cepat, dan semua keputusan yang diberikan oleh Radit juga merupakan keputusan yang baik untuk perusahaan keluarga Prayoga. Hari ini Radit bekerja sangat fokus, dan ini cukup aneh di mata Sandi, karena sejak pernikahan keduanya, Radit seperti kehilangan fokus untuk bekerja, dan tidak ada mood untuk bekerja. Apa masih ada lagi yang harus aku kerjakan? Sudah selesai, Tuan Muda, jawab Sandi dengan tersenyum sangat bahagia. Akhirnya, aku hari ini bisa pulang ke rumah lebih cepat. Tak perlu menyelesaikan pekerjaan terlalu berat lagi, karena semua sudah dikerjakan oleh Tuan Muda sendiri. Gumam Sandi di dalam hatinya yang sudah meloncat-loncat kegirangan. Apa kau yakin tidak ada lagi pekerjaanku yang harus aku kerjakan? Tanya Radit memastikan kepada Sandi, sambil menatap mata Sandi sangat serius. Tidak ada lagi, Tuan. Semuanya sudah selesai. Bagus kalau begitu. Ada tugas tambahan untukmu. Aku mau kau cek semua pengeluaran Viola selama di Milan. Dan ikuti dia mulai hari ini kemanapun dia pergi. Apapun yang dia lakukan. Semua yang dibelinya. Semua panggilan teleponnya. Dan laporkan kepadaku setiap harinya.